Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Galuh Faradila Diajeno Cahyani dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri loh. Saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, ada Prasetyo Hengga Mukti. Yang kedua, ada Kian Serindrusi. Yang ketiga, ada Puput Dwi Septiani. Yang terakhir ada Sofia Indriawati. Oke, sebelumnya pada mata kuliah manajemen perkantoran sudah diberitahukan atau dibahas mengenai materi peralatan, perlengkapan, serta perabot kantor. Pada kelompok 2, kita akan fokus mengenai peralatan kantor yaitu stapler beserta staples. Pengertian peralatan kantor atau office equipment adalah alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan yang dipakai dalam kantor guna kelancaran perusahaan dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasinya. Perkenalkan, nama saya Puput Dwi Septiani dengan NPM 203101022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari stapler. Stapler atau biasa kita menyebutnya pengokot, cekrekan atau jegrekan adalah alat untuk menyatukan kertas dengan cara memasukkan staples atau isinya yang berbentuk huruf U yang terlipat di bagian bawah kertas bila panjang kedua ujung melebihi tebal kertas. Stapler digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Stapler akan berfungsi apabila diisi dengan staples. Stapler dan staples terbuat dari bahan logam sehingga cukup kuat. Stapler terdiri dari beberapa ukuran. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Nah, di sini saya akan menunjukkan stapler yang kecil dan sedang beserta isinya atau staples. Stapler kecil ini berfungsi untuk menyatukan kertas dalam jumlah kecil. Selain itu, stapler ini mudah dibawa kemana-mana dan tidak memakan banyak tempat. Sedangkan stapler sedang digunakan untuk menyatukan kertas dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, bisa dilihat perbedaannya antara stapler kecil dan stapler sedang. Dan ini adalah contoh staples atau isi dari stapler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Rusli Rasari dari Prodi Administrasi Bisnis 2C dengan nomor induk mahasiswa 203101108. Di sini saya akan menjelaskan apa saja bagian-bagian dari stapler. Mari, saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut. Yang pertama, bagian gagang. Bagian gagang memberikan tenaga untuk mendorong staples ke dalam tumpukan kertas. Yang kedua, bagian pin. Bagian pin ini merupakan pin memungkinkan tenaga untuk berayun ke atas dan ke bawah untuk memuat staples. Selanjutnya, bagian majalah. Bagian majalah ini merupakan bagian yang menahan staples dan pendorong. Selanjutnya, bagian staples. Bagian staples merupakan bagian pengencang yang digunakan untuk menggabungkan kertas. Selanjutnya, bagian pendorong. Bagian pendorong ini merupakan bagian sepotong logam yang menyesuaikan untuk mengakomodasi potongan staples. Ini membuat staples dimuat di majalah dan siap dimasukkan dengan palu. Selanjutnya, bagian hammer. Bagian hammer ini merupakan bagian yang menggerakkan staples ke dalam tumpukan kertas. Selanjutnya, bagian area trim dan landasan. Bagian area
trim dan landasan ini merupakan bagian ketika kawat jepit didorong melalui kertas. Kedua bagian yang membengkokkan kawat jepit menjadi bentuk yang aman yang membuat kertas tersambung dengan erat. Selanjutnya bagian tenggorokan. Bagian tenggorokan ini merupakan bagian tempat Anda memasukkan tumpukan kertas. Semakin dalam tenggorokan, maka semakin jauh ke dalam tenggorokan tumpukan yang bisa Anda jepit. Selanjutnya bagian alas. Bagian alas ini merupakan bagian bawah yang paling kokoh, yang paling sering memiliki sifat anti-slip. Perkenalkan, nama saya Prasda Hinggo Mukti dari Administrasi Bisnis 2C dengan nomor pokok mahasiswa 203101050. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan stapler yang termasuk dalam peralatan kantor. Berikut merupakan stapler yang termasuk di jenis modern. Lalu ada stapler dari jenis klasik atau yang lebih lama. Perbedaannya di sini ada bagian yang menonjol. Kegunaan dari stapler kedua ini yaitu sama-sama untuk menggabungkan kertas agar lebih rapi sesuai keinginan kita. Lalu di sini juga ada staples, yaitu isi dari stapler. Jika sudah, kita buka stapler. Di sini ada bagian untuk menempatkan staples. Lalu kita buka. Di sini ada dua lubang, yaitu lubang pertama dan lubang kedua. Yang lubang pertama berfungsi agar staples menancap lebih kokoh dan membuat kertas tidak mudah lepas. Lalu ada lubang yang kedua, yaitu akan menyebabkan kertas lebih mudah dilepas. Nanti staplesnya akan melengkung keluar. Jika lubang yang pertama, staplesnya akan melengkung ke dalam. Ya, langsung saja kita coba mengaplikasikan stapler ke kertas yang kita inginkan. Pertama-tama kita buka staplernya. Lalu kita isi dengan staples pas di bagian dalamnya seperti ini. Jika sudah, kita tutup. Lalu kita bisa mengaplikasikannya ke kertas yang telah kita inginkan atau telah kita sediakan. Seperti ini. Ini merupakan hasil dari stapler di bagian lubang yang pertama tadi, yaitu kertas lebih kokoh dan tidak mudah lepas. Lalu kita bisa merubahnya di setelan staples yang kedua. Di lubang ini yang kedua, kita bisa mengubahnya dengan cara menekan tuas di belakangnya. Lalu kita putar logam tersebut. Jika sudah demikian, mari kita coba aplikasikannya lagi di kertas yang sudah kita siapkan. Ini merupakan hasil stapler, yaitu di lubang kedua staples akan melengkung keluar dan menjadikannya lebih mudah dalam melepas kertas. Lalu di sini juga ada stapler yang lama, yaitu ada bagian menonjol di belakangnya. Di sini berguna untuk melepaskan staples dari kertasnya. Kita bisa mencongkel terlebih dahulu bagian dalamnya atau yang melengkung. Lalu jika sudah, kita bisa mencongkelnya dari luar. Kertas akan tidak sobek dan masih aman. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 mengenai stapler. Bagaimana? Apa kalian sudah paham, teman-teman? Baiklah, mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.